Aku mau nyeritain kasus nih yang membuat kalian bisa menalar dengan baik. Nah, bayangin, kamu jadi Vicky Harman Malawa, lagi naik motor malam-malam sama adik kamu. Kemudian niatnya itu cuma balik ke rumah pulang. Tiba-tiba di tengah jalan ada dua orang, namanya itu Muhammad Edo dan Hati Al Akbar. Mereka menghadang, terus mereka memaksa minta duit. Tapi karena kamu nggak bawa duit, HP kamu dirampas. Kemudian situasi terasa makin kacau. Nah, si Edo ini malah mukulin adik kamu. Nah, di tengah kepanikan ini, si Edo tiba-tiba keluarin senjata tajam dan langsung ngebasin ke arah leher kamu. Dan refleks dong, kamu tangkis. Tapi tangan kamu tuh udah luka parah. Dan cuma ada dua pilihan, kamu harus melawan atau mati. Dan karena kamu panik, kamu mengambil pisau yang ada di bawah jok motornya si Edo. Dan dia pun tumbang karena Syadi juga masih melawan, jadi kamu tusuk juga. Setelah itu kamu dan adik kamu lari dari lokasi itu. Nah, kira-kira kasusnya ini selesai atau tidak? Enggak lah ya, karena 2 hari kemudian kamu malah ditangkap polisi dan ditetapin sebagai tersangka. Nah, bukannya dianggap korban, tapi kamu malah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan yang menyebabkan kematian sesuai pasal 351 ayat 2 KUHP. Kamu cuma mau selamat, tapi kenapa kok bisa malah dijadiin tersangka? Padahal kan di KUHP ada pasal yang dimana kalau orang bela diri dari serangan yang mengancam nyawa itu nggak bisa dipidana. Nah, kasus seperti itu tentunya menimbulkan pertanyaan, dan pertanyaan yang sama juga ditanyakan oleh saudari Anggraini Dewi Sartika. Dia menuliskan, berdasarkan pasal 34 KUHP dijelaskan bahwa setiap orang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang dengan maksud untuk membela diri dari serangan atau ancaman, maka tidak akan dipidana. Dan hal ini dapat dikatakan alasan pembenar. Lalu bagaimana dengan kasus korban membunuh begal tetap ditetapkan sebagai tersangka? Sebelum saya jauh menjawab pertanyaan ini, saya ingin mengoreksi sedikit bahwasannya pasal 34 KUHP yang disebutkan tadi, ayatnya itu bukan demikian. Karena bunyi dari pasal 34 ini adalah kalau si terhukum melarikan diri sedang ia menjalani hukumannya, maka lamanya ia lari dari tempat ia harus menjalani hukumannya itu tidak dikurangkan dari lamanya hukuman. Adapun penjelasan yang dimaksud oleh pertanyaan saudari Anggraini tadi, ini justru berdasar pada pasal 49 ayat 1 KUHP yang dimana berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, daripada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum. Nah, memang pada dasarnya semua orang berhak untuk membela diri. Ini juga sesuai dengan pasal 28A dan pasal 28G ayat 1 di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga alasan pembelaan terpaksa atau disebut sebagai pembelaan darurat dalam KUHP juga dipandang sebagai suatu alasan pembenar. Kita sebut sebagai nadiwir, artinya pembelaan darurat. Supaya orang dapat mengatakan bahwa dirinya dalam pembelaan darurat dan tidak dapat dihukum. Juga itu harus memenuhi beberapa syarat yang diatur dalam KUHP tadi. Syarat yang pertama yaitu perbuatan yang dilakukan harus terpaksa untuk mempertahankan atau membela. Kedua, pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu ialah badan, kehormatan, dan barang diri sendiri atau orang lain. Ketiga, harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong pada ketika itu juga. Lantas kita sudah masuk pada pertanyaan intinya, yaitu bagaimana dengan kasus korban yang membunuh begal tetap ditetapkan sebagai tersangka. Korban membunuh begal tetap ditetapkan sebagai tersangka karena itu merupakan bagian dari prosedur hukum. Jika terdapat fakta hukum berupa perbuatan hukum yakni pembunuhan, maka orang yang diduga melakukan pembunuhan begal, walaupun ini begal, itu tidak serta-merta dapat disebut sebagai korban dan langsung dipercaya walaupun tidak ada bukti-bukti yang cukup, apalagi dia telah menghilangkan nyawa orang. Indonesia ini merupakan negara hukum dan secara umum dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat 3 prinsip dasar. Ada supremacy of law, ada equality before the law, dan ada due process of law. Dan menjunjung tinggi asas legalitas. Maka orang yang diduga melakukan pembunuhan, walaupun itu membunuh begal, dapat menjadi seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, yakni minimal 2 alat bukti sebagaimana dalam pasal 184 KUHP disebut sebagai tersangka, dan oleh karena 2 orang begal yang dibunuh misalnya seperti kasus tadi itu memiliki hak asasi manusia, jadi proses peradilan pidana tetap dilaksanakan untuk menegakkan kebenaran. Kita lanjut ke kasus yang tadi, dan apakah Vicky
bisa bebas dari hukuman berdasarkan pasal 49 ayat 1 KUHP tentang pembelaan darurat. Nah, kita melihat poin pertama, tindakan harus terpaksa untuk mempertahankan diri. Ternyata faktanya Vicky dan adiknya dipalak, HP-nya dirampas, Edo menyerang dengan senjata tajam. Dan di sini terlihat kita bisa analisis bahwa serangan ini mengancam nyawa dan Vicky tidak punya pilihan lain selain melawan. Jadi unsurnya terpenuhi. Selanjutnya pada poin kedua, harus membela kepentingan yang sah. Faktanya, Vicky membela dirinya, adiknya, dan barang miliknya yaitu HP-nya dari perampasan dan kekerasan. Sehingga ini sesuai dengan pasal 49 ayat 1 yang melindungi badan, kehormatan, dan barang. Sehingga unsurnya pun terpenuhi. Untuk bagian ketiga, harus ada serangan melawan hak dan terjadi seketika. Dan faktanya, Edo dan Hardi melakukan pemalakan dan serangan fisik bersenjata langsung di tempat kejadian. Sehingga serangan melawan hak dan terjadi secara spontan ini, Vicky mempunyai hak untuk melawan. Di kesimpulannya, berdasarkan pasal dan ayat tersebut, tindakan Vicky ini bisa dikategorikan sebagai pembelaan darurat sehingga tidak boleh dihukum.